Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, welcome back to Bang B Walk Vlog. Jadi hari tanggal 23 Juni 2025. Dan kali ini kita kembali lagi melihat terkait dengan pembangunan di Provinsi Jawa Barat. Dan kali ini saya berada di daerah Babelan Kota. Dan kita akan memantau terkait dengan sungai Deta 8 yang saat ini sedang dilakukan normalisasi. So, ada aktivitas apa di hari ini dan sudah sampai di mana progresnya buat kalian yang penasaran. Dan buat kalian yang baru banget tahu video ini, sebelum kalian nonton video ini, please support dulu channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Support channel ini biar bisa makin terus berkembang. Wassalamualaikum, langsung aja guys. Oke guys, kali ini kita berada di Babelan Kota lagi, melihat terkait dengan aktivitas normalisasi sungai DT 8. Dan ya, kita bawa sarapan buat abangnya. Bang, sarapan dulu. Namanya Bang siapa sih? Pak Sudikan. Pak Sudikan. Ini kotor lagi tadi ya? Penuh sampah lagi ya? Buangan dari sana. Buang dari sana. Oke, lanjut Pak Sudikan. Lanjut. Oke guys, ini ada sampah lagi. Gokil. Kita dari sini dulu guys. Ya, di situ ada sampah baru ya. Ampun, udah bersih. Kemarin gak ada sampah, sekarang ada sampah lagi. Dan ini tadi kemarin tuh udah bersih teman-teman. Tadi kita sempat nanya banyak sampah lagi. Ini tadi banyak nih karena tadi saya habis dari gabus ya. Jadi ini udah setengah terangkat teman-teman. Tadinya banyak banget, jadi memang dari ujung sana. Dan mengenai sampah ini nih, saya udah bawakan spanduk teman-teman. Nantinya biar dipasang oleh pihak RW ya. Nanti kita coba hubungi Pak RW karena di sini tidak ada pihak pemerintah ya. Dan kita juga nggak tahu nih untuk pipa PDAM ini sangat rendah banget, membuat sampah yang ada di Sungai DT 8 ini tertahan teman-teman. Ini harusnya dirubah dan ditinggikan ya, mudah-mudahan dari pihak PDAM juga melihat ya dan dilakukan perubahan seperti itu teman-teman, karena ini menghambat tentunya nih. Jembatannya pun di sini juga pendek gitu. Ya, mudah-mudahan juga dilakukan perubahan, peninggian begitu, guys. Wah, sampahnya banyak banget. Ini harus segera dilakukan pengangkatan ya. Karena kalau nggak dilakukan pengangkatan ya menumpuk banget guys itu, guys. Jatuh lagi ke sungai gitu. Mau nggak mau taruhnya di situ tuh, udah nggak ada tempat lagi. Di sini pengawasnya juga nggak ada pengawas juga teman-teman di sini. Kalau ada pengawas kita bisa nanya ya kan, apakah ada pengangkatan gitu. Ya teman-teman bisa lihat ya, ini ketinggian itu paling sekitar kurang lebih 10 cm. Sangat-sangat pendek banget dan sangat rendah sekali gitu ya. Jadi ini parah kalau misalnya tidak dirubah untuk ya pipa PDAM ini teman-teman. Ini harusnya ada pengangkatan satu dump truck gitu ya.
untuk langsung mengangkat sampah-sampah ini teman-teman. Ya, kita belum tahu ya karena tidak ada pengawas di sini. Jadi ini tidak bisa diangkat nih teman-teman nih. Kalau diangkat turun lagi tuh, turun lagi. Dan ternyata memang nggak tahu lah guys ya. Udah dilakukan pembersihan, pengangkatan sampah, masih ada lagi aja sampah di situ. Sampah baru guys itu guys. Jadi benar-benar kayaknya harus dipasang CCTV ya. Jadi meskipun nanti kita nggak merkokin, tapi wajah-wajah mereka ntar terpampang di CCTV. Siapa sih pelaku-pelaku pembuang sampahnya gitu ya. Orang-orang yang penjahat lingkungan, yang tidak mencintai lingkungannya. Padahal sudah dikasih tahu ya dengan video dari Bang Bewok tuh, lokasi-lokasi yang memang merupakan tempat pembuangan sampah sementara yang resmi gitu. Biar supaya tuh dikasih tahu, biar mereka tuh buang sampahnya nggak di pinggir-pinggir kali gini. Percuma dilakukan normalisasi, buang sampahnya di situ lagi. Kalau bisa udah selesai nih, buang sampah di situ lagi. Banyak jatuh lagi, ya ini penuh sampah lagi. Gitu aja terus. Ya, jadi minta tolonglah dari pihak pemerintah. Ini udah saya bawakan spanduk ya. Dan informasinya katanya di sini ada CCTV, tahu posisinya di mana. Seharusnya bisa dibuka, diperlihatkan juga siapa pelaku-pelakunya biar jerak gitu ya. Ada efek jerak. Oke guys, ini di lokasi sudah ada pihak RW dan juga RT. Dan ini kita langsung aja kasih spanduknya biar dipasang di pagar ya teman-teman ya. Ya, supaya oknum-oknum pembuang sampah nggak lagi-lagi buang sampah di lokasi. Monggo Pak RW, silakan Pak, dibuka dulu Pak RW. Siap, langsung dipasang aja Pak RW. Siap. Oke. Ya, semoga dengan spanduk ini nggak ada oknum-oknum pembuang sampah lagi Pak RW ya. Iya. Udah bersih kemarin ada lagi. Aduh, ampun. Oke guys, ini udah ada dump truck ya yang melakukan pengangkutan. Alhamdulillah ya, akhirnya dibuang juga untuk sampah-sampahnya nih teman-teman. Wih. Sampahnya banyak banget ini, nggak tahu nih sampai berapa kali nih diangkut nih truknya nih, saking banyaknya. Nanti semua sampah-sampah ini diangkat dan alhamdulillah kita udah berikan spanduk ke pihak RW ya. By the way, spanduk ini disponsori oleh Banser, P3 dan Warung Umi ya teman-teman ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak yang sudah mensupport terkait dengan spanduk ini ya. Harapannya dengan adanya spanduk ini, oknum-oknum yang melakukan pembuangan sampah di lokasi ini ya tidak lagi-lagi membuang sampahnya di sini, karena sudah ada tulisannya dilarang membuang sampah ya. Ini Pak RW langsung menggerakkan warganya ya untuk melakukan pemasangan spanduk ini guys. Alhamdulillah.
Cakep ya, keren guys. Udah ada tulisannya nih, dilarang buang sampah di sini. Kita jaga kebersihan lingkungan bersama. Di situ ada nomor Bang Bewok dan Bang Saparudin Biin ya. Kenapa dikasih nomor Bang Bewok di situ? Biar supaya warga yang membutuhkan spanduk nanti akan kita bikinkan guys ya. By the way, ini sponsor dari P3, Ansor dan Umi Ayu. Resto Umi Ayu guys. Oke guys, alhamdulillah ya. Ini untuk sampah-sampahnya ini udah digeser ke sana. Nanti bakal dilakukan pengangkatan ya di hari ini juga. Dan sudah dipasang spanduk yang berisikan larangan ya untuk membuang sampah di sini, karena ini bukan TPS, ini bantaran sungai, bukan untuk tempat pembuangan sampah. Normalisasi ini dilakukan ya biar supaya tidak banjir, bukan dinormalisasi buat naruh-naruh sampah warga-warga oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya, jadi bila mana diketahui nantinya ada pelaku yang membuang sampah sembarangan, ya nanti tentunya bakal ada tindakan pidana ya teman-teman ya. Karena menurut Ki Jaga Kali juga sudah ada perdanya. Jadi hati-hati teman-teman, jangan sampai kalian membuang sampah sembarangan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau buang sampah, ini kemarin sudah kita informasikan, TPS yang terdekat dari lokasinya adalah TPS Sriamur. Itu juga sudah beda ya, sudah beda wilayah. Ya mudah-mudahan Babelan Kota nih bisa segera memiliki TPS yang resmi sehingga warga-warga tidak membuang sampahnya sembarangan. Dan tentunya pihak pemerintah bisa menyediakan bak-bak dan juga dikoordinir ya tentunya dari pihak wilayahnya ya, dan warganya juga ya memberikan iuran begitu, sehingga sampah-sampah milik warga tuh bisa dibuang setiap harinya ke tempat pembuangan sementara gitu guys ya. Jadi silakan teman-teman ya, kalau mau buang sampah di TPS yang sudah disediakan, yaitu TPS Sriamur yang terdekat ya. Gimana Pak RT? Sudah ada spanduknya nih Pak RT. Tanggapannya gimana? Mengingatkan masyarakat jangan sampai membuang sampah sembarangan. Dan nanti kalau ada yang membuang sampah sembarangan, kita tindak lebih lanjut dan kita laporkan ke Kepala Desa Babelan Kota dan jajarannya untuk ditindaklanjuti. Jangan sampai terulang lagi. Ini bukan tempat pembuangan sampah terakhir ya. Jadi ini kita akan keruk semua, kita bersihkan. Setelah itu ada masyarakat umpama yang membuang sampah sembarangan di sini, kita tindak lanjut. Ya kita laporkan ke Kepala Desa dan jajarannya begitu. Siap, siap. Berarti ada tindakan ya, pelaporan ke pihak Kepala Desa. Siap, siap. Ini udah lebih luas ya terlihat ya. Sekarang lebih luas, lebih bersih, bagus, bersih, dan lancar. Ada lancar. Nanti setelah itu kalau ini ada sampah lagi, mungkin dia hari Minggu atau hari Sabtu kita kerjakan lagi, kita taikan. Nanti dengan dinas terkait kita karungin. Setelah itu dibawa mereka ke TPA yang terdekat. Nah untuk karung-karungnya jangan taruh di sini Pak. Siap, siap. Jadi udah nanti nih. Karung dituang ke truk, nanti kita isi ulang gitu. Ya. Jadi karung nanti setelah itu jadi nggak ada karung terdampar di sini, nggak ada. Jadi, nggak ada ya. Ini udah bersih, udah steril ya. Dilipat lagi, kita bawa pulang. Nanti setelah ada pengisian lagi, apa hari Minggu, apa hari Sabtu, kita kumpulkan RT dan rakyat untuk mengarung ini yang di bawah. Jangan sampai mampet dan tersumbat lagi. Oke. Ya. Dari pihak RT sendiri apakah ada kayak semacam bak-bak tersendiri ada, gitu? Jadi kalau RT 09 itu ada. Ada. Jadi saya bikin dulu KKN masuk mahasiswa, saya utamakan pembuatan itu. Jadi saya nggak mengutamakan yang lain, jadi pembuatan bak sampah. Nah itu ada, nanti masyarakat buangnya di tempat sampah, jadi nggak terdampar kemana-mana, terlecer gitu. Jadi ada bak sampahnya ya? Ada pengangkutan 3. Sendiri ada nggak Pak RT? Ada, nanti setelah itu penuh, belum setengah pun kita karungin biasa. Nanti pihak terkait KLH masuk ke sana, mobilnya ngambil dia kemari, karung dituang lagi. Jadi dibuat isi ulang gitu. Berarti LH masuk ke sana Pak RT? Iya, siap. LH masuk? Masuk, jadi ini kan dipakai sekat ini kan supaya sampah tuh mentok di sini, nanti masyarakat dikarungin lagi, ada tempat sampah juga di atas. Jadi begitu. Ya tetap pengarungannya tiap minggu di pengarungan terus gitu. Jadi rutinitas itu ada. Oke, jadi pihak dari RT Bapak ini RT 9
menunggu LH datang. Betul, Bukan membawa sampahnya ke tempat pembuangan sampah. Ya kadang kan kalau saya karung dari sana, saya mau ke pinggir jalan kan, aset ke sana agak sulit ya. Jadi tarik kemari pakai gerobak, taruh sini, nanti diangkat mereka, dituang, karung kita ambil. Nah gitu, jadi begitu. Iya, dikarungin taruh di sini lagi. Ya, nanti jangan, kita ambil. Pak RT. Jangan. Oke, kan ada tulisan. Kalau bisa taruh sini lagi, warga taunya tempat sampah. Oke, ya. siap. Jadi gini Pak RT, di Triamur itu ada TPS. Betul. Silakan kalau misalnya ada orang dari pihak RT yang melakukan pembuangan sampah, silakan dikoordinir warganya, ada iuran, buang ke Triamur. Iya. Gak apa-apa pakai yang jumlah banyak, yang penting ada biayanya. Iya, betul, siap. Gitu. Biar supaya tidak ada lagi buang sampah di sini. Oke, siap. Betul Pak RT? Betul nggak? Setuju nggak Pak RT? Betul. Oke, thank you Pak RT. Iya, siap. Ya. Jadi tadi kita sudah menginformasikan Pak RT untuk tidak lagi menaruh sampah-sampah warga yang sudah dikarungin atau apapun di bagian sini. Jadi silakan nanti pihak RT-nya mengerahkan warga yang khusus melakukan pembuangan sampahnya ke TPS ya. Yang saat ini terdekat adalah TPS Triamur ya. Silakan bisa membayar. Jadi warga silakan iuran ya. Nanti tinggal dibuang oleh pihak yang membuang ke TPS Triamur. Itu ada biayanya meskipun beda wilayah. Mudah-mudahan di Babelan Kota nih juga bisa ada TPS yang resmi. Karena sampai dengan saat ini belum ada Pak. Betul. TPS yang resmi di Babelan nggak ada. Kalau Srimur udah ada Pak. Iya, yang kita buang ke seberang sana mungkin ada biaya. Ada biaya, nggak apa-apa. Masyarakat musyawarah cara per bulan bagaimana biaya pembuangannya. Jadi kita pemikiran. Jadi nanti umpama kita dapat baktor yang baru nih kita buang ke sana, kan biasa itu mau. Yang kita gaji buat yang bawa baktor sama tempat pembuangan itu kan harus bayar. Gitu, harus bayar. Siap. Bapak tahu nomornya nggak? Kalau nggak tahu nomornya, pengelola di sana saya kasih nomornya. Siap. Ada nomornya? Ada Pak RW, ada. Oke. Siap. Thank you. Jadi mudah-mudahan komitmen Pak RT ya. Betul, dijaga. Siap. Udah bersih soalnya. Bantu sama-sama Pak. Penting kebersihan itu harus kita jaga bersama-sama. Betul. Sip, mantap. Thank you Pak RT. Siap. Oke guys, alhamdulillah tadi perbincangan dengan pihak RT dari RT 9 ya, Babelan Kota, bahwa kedepannya nanti tidak ada lagi sampah-sampah yang ditumpuk di lokasi ini. Meskipun nanti baik karung yang nanti diangkat ke LH gitu, warga yang melihat taunya ini tempat sampah, jadi taruh sampah begitu, dan terus begitu lama-lama jatuh ke aliran sungai teman-teman. Sedangkan sungai sudah dinormalisasi. Jadi tadi kita sampaikan, kasih saran ke pihak RT. Alhamdulillah pihak RT juga ya bersedia juga ya, alhamdulillah menerima dengan baik sarannya, yang mana warga silakan dikoordinir ya, mengeluarkan iuran. Nanti ada warganya yang melakukan pengangkatan ke daerah Sriamur seperti itu, karena yang terdekat saat ini yang resmi adalah di Sriamur teman-teman, karena Babelan Kota belum ada TPS yang resmi. Mudah-mudahan ke depan ya Babelan Kota sudah memiliki TPS resmi sehingga tidak jauh-jauh ke Sriamur. Tapi dari lokasi ini tuh nggak jauh guys ke Sriamur, nggak nyampe 5 menit ya dengan menggunakan kendaraan seperti itu guys. Warga ya, kita harus saling masing-masing punya kesadaran dan tanggung jawab lah. Kesadaran dalam arti membuang sampah pada tempatnya gitu. Dalam arti kali ini bukan tempat pembuangan sampah yang akhirnya numpuknya muaranya ada di utara. Nah setelah itu menimbulkan kebanjiran ya kan, pendangkalan kali gitu. Nah untuk kesadarannya ya, untuk tanggung jawabnya itu ya bareng-bareng kita saling negor gitu kan. Kalau ada yang buang sampah masing-masing warga nih di wilayah lingkungannya ya ditegur, jangan buang sampah situ, ambil lagi gitu kan, seperti itu. Kalaupun memang dikelola di rumah ya kan, itu digali atau dibikin tempat sampah lah di lingkungan seperti itu.
Kalau memang ada lahannya ya. Mm-mm. Kalau penggalian ya biasanya itu Ah. yang sampah bermanfaat, yang tidak. Yang Ah. biasa kan sampah itu Ada jenisnya. jangka waktu, ya kan. Nah, Ah. kalau sampah-sampah yang seperti sayuran apa kan dia bisa jadi pupuk bau. Ya. Ya, bisa jadi tanah. Ah. Gitu. Nah, kalau untuk plastiknya tinggal diangkat pindahin. Seperti Oh. itu. Oke, siap. Terima kasih informasinya, Pak. Thank you, Pak. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini dulu terkait dengan vlog kali ini. Alhamdulillah untuk sampah-sampah yang sangat banyak di Sungai Detelapar ini sudah dilakukan pengangkatan dan juga sudah diangkut dengan dump truck. Alhamdulillah teman-teman sudah 3 kali bolak-balik ya sampai dengan saat ini ya. Dan nantinya bakal dilakukan semua pengangkatan, jadi tidak ada lagi sampah-sampah di aliran Sungai Detelapar. Dan tadi juga saya sudah memberikan spanduk, sudah diserahkan oleh pihak RW dan sudah langsung dipasangkan oleh pihak RW dan juga RT setempat. Dan juga alhamdulillah juga ada hari ini kunjungan dari LH yang melakukan pantauan langsung ya teman-teman terkait dengan aktivitas normalisasi Sungai Detelapar ini. Ya, mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi oknum-oknum yang membuang sampah sembarangan di aliran sungai, di bantaran sungai. Ya, semoga juga dari pihak LH bisa menyediakan TPS sehingga ya warga khususnya di Babelan Kota tidak lagi bingung untuk membuang sampahnya kemana. Ya, untuk saat ini yang terdekat adalah TPS Triamur teman-teman. Itu adalah TPS resmi yang mana sampahnya dibuang ke TPA Burangkeng setiap minggunya. Oke guys, mungkin sampai di sini aja terkait dengan vlog kali ini. Mohon warga untuk menjaga lingkungan, menjaga kebersihan, tidak ada lagi di kemudian hari membuang sampah di aliran sungai ataupun di pinggir-pinggir jalan. Ya, mungkin sampai di sini aja guys. Thank you banget buat semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa support channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share support channel ini biar jadi bisa makin terus berkembang. Oke, saya akhiri, saya Bang Bro pamit, saya nggak lebih baik dari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.